Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Tema yang diangkat kali ini adalah Soros, kritik investasi RRT adalah kesalahan tragis. BlackRock membantah. Predator finansial Amerika Serikat, George Soros, pada Senin lalu 6 September mengkritik BlackRock Group yang tengah berinvestasi di Tiongkok dan menyebut tindakan mereka tersebut menimbulkan resiko terhadap dana klien serta kepentingan keamanan AS. Lalu keesokannya, pada Selasa 7 September, pihak BlackRock segera merespon dengan menyangkal kritikan tersebut. Belakangan ini, Soros cukup intens menulis artikel yang menentang dana asing berinvestasi di Tiongkok. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sikap sebelumnya yang selalu memuji Republik Rakyat Tiongkok sebagai negara yang memiliki pemerintahan yang berjalan lebih baik daripada pemerintah AS. Senin lalu, 6 September, Soros merilis artikel di surat kabar Wall Street Journal mengkritik grup investasi yang mengelola dana investasi berskala terbesar dunia, BlackRock, bahwa sekarang berinvestasi dana sebesar miliaran dolar AS di Tiongkok adalah sebuah kesalahan yang tragis. Ia juga menyebutkan besar kemungkinan hal itu akan membuat klien BlackRock mengalami kerugian dan merugikan kepentingan keamanan nasional AS serta negara-negara demokrasi lainnya. Pada 30 Agustus lalu, BlackRock Group yang berkantor pusat di New York menjadi perusahaan pengelola aset asing yang diizinkan untuk beroperasi di Tiongkok dan mengelola produk investasi seperti reksadana dan lain sebagainya yang menyediakan produk investasi bagi warga Tiongkok. 2 bulan lalu, BlackRock mengantongi izin untuk mengembangkan bisnis reksadana dengan modal penuh di Tiongkok. Setelah itu, BlackRock memberitahu para kliennya agar berinvestasi di Tiongkok dan akan memasukkan dana sebesar miliaran dolar AS ke Tiongkok. CEO BlackRock, Larry Fink, dalam suratnya kepada para pemegang saham menuliskan, pasar Tiongkok mewakili sebuah peluang yang sangat penting yang dapat membantu Tiongkok dan juga investor dunia untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Menanggapi artikel kritis Soros pada hari Selasa, 7 September, BlackRock mengatakan bahwa Amerika Serikat dan RRT memiliki hubungan ekonomi yang besar dan kompleks, dan bahwa Beijing tengah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan krisis kepensiunan yang semakin parah. Sedangkan BlackRock membantu Tiongkok mengatasi tantangan ini dengan menyediakan wawasan keahlian, produk, dan layanan sistem pensiun. Menurut informasi, mayoritas klien BlackRock adalah terdiri dari berbagai jenis dana pensiun. Artikel Soros bahas tentang PKT dan BlackRock. Dalam artikel kritikannya pada Senin lalu, itu Soros mengatakan, BlackRock sepertinya telah salah menafsirkan tentang Tiongkok dan percaya begitu saja pada pernyataan rezim Xi Jinping mengenai perbedaan antara perusahaan milik negara dengan perusahaan milik swasta. Soros mengatakan mereka memandang semua perusahaan Tiongkok sebagai alat bagi negara satu partai. Soros menilai satu alasan yang menyebabkan salah tafsirnya BlackRock adalah mereka beranggapan masuk ke dalam pasar moneter Tiongkok yang tertutup akan bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Para manajer investasi BlackRock pasti mengetahui pasar properti di Tiongkok tengah meradang menjadi sebuah krisis raksasa. Mereka mungkin percaya dana investasi yang mengalir masuk ke Tiongkok akan dapat membantu Xi Jinping mengatasi keadaan ini. Tapi masalah Xi Jinping jauh lebih mendalam daripada hal ini. Tingkat kelahiran di Tiongkok jauh lebih rendah daripada angka yang dirilis oleh pemerintah. Dan Xi Jinping yang sedang berupaya menaikkan angka kelahiran justru membuat situasi menjadi semakin runyam. Xi Jinping baru-baru ini kembali mengemukakan program makmur bersama. Ini adalah perubahan yang fundamental pada satu arah, yaitu lewat pembagian harta milik orang kaya didistribusikan bagi rakyat biasa untuk mengurangi kesenjangan. Dan bagi investor asing, hal ini bukan suatu pertanda baik. Terakhir, Soros menyimpulkan, hubungan perusahaan dulu dengan Tiongkok dalam moralitas bisa dikatakan masuk akal karena mereka membangun jembatan untuk mendekatkan hubungan kedua negara. Tapi kondisi sekarang sudah sama sekali berbeda. Sekarang, Amerika Serikat dan Tiongkok tengah mengalami konflik hidup dan mati, menyangkut dua sistem pemerintahan yang berbeda
yakni sistem represif dan sistem demokrasi. Soros menghimbau agar Kongres AS membuat undang-undang, memberikan wewenang bagi Komisi Sekuritas dan Bursa Efek AS untuk membatasi aliran dana ke Tiongkok, sehingga tidak mendukung Tiongkok yang sekarang melakukan penindasan di dalam negeri dan menginvasi di luar negeri. Ia berkata, upaya ini seharusnya mendapat dukungan lintas partai. Soros adalah pendiri The Open Society Foundation, yang merupakan salah satu pendukung terbesar kaum sayap kiri di Amerika Serikat. Ia dijuluki sebagai Bapak Progresivisme Internasional. Sejak pertengahan Agustus lalu, Soros telah merilis artikel di surat kabar Wall Street Journal, dan di luar dugaan ia mengkritik Xi Jinping. Untuk itu, kolumnis konservatif Jim Geraghty menyatakan, walaupun kaum konservatif memiliki banyak alasan untuk menentang dan tidak percaya pada Soros, tapi mungkin secara bertahap bisa dicapai kesepakatan antara kedua partai bahwa rezim otoriter PKT mewakili satu ancaman yang sangat serius terhadap berbagai aspek. Semoga mencerahkan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.